ngapain, Pan? Lagi ngerjain tugas dari bapak nih. BTW deadline-nya kapan tuh? Sebenarnya deadline ini minggu depan, tapi biar cepet selesai aja. Enak ya, udah siap. Yaudah dong. BTW dirimu dapat beasiswa pemerintah ya? Oh, kayak KIP gitu ya? Nah, itu. Iya sih, aku dapat. Sebenarnya gara-gara KIP ini terbantu banget sih. Orang kayak aku bisa merasakan rasanya kuliah gitu. Aku juga merasa gitu sih, Pan. Terbantu banget buat kesempatan setiap anak merasakan dunia pendidikan. BTW dana pemerintah itu dapat dari mana ya, Pan? Nah, pemerintah itu dapat pemasukan dari pajak dan hibah. Contohnya seperti apa tuh? Nah, untuk contoh pajak nih, contoh pajak itu ada PBB, BPHTB, PPN, PPH, dan lain-lain. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang PBB dan BPHTB, kita tonton aja videonya ya. Baik. Hai guys, salam sehat bagi kita semua. Di video kali ini akan menjelaskan tentang perpajakan, yaitu pajak bumi dan bangunan atau disebut juga dengan PBB, dan juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disebut juga dengan BPHTB. Langsung saja kita lihat penjelasannya. PBB atau pajak bumi dan bangunan ialah pajak yang ditanggungkan atas tanah dan bangunan. PBB merupakan pajak yang sifatnya kebendaan atau suatu objek dan bukan keadaan atau suatu subjek. Contoh objek bangunan ialah seperti rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, kolam renang, dan juga jalan tol. Contoh subjek pajak bumi dan bangunan ialah mempunyai hak atas tanah dan bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan juga memperoleh manfaat atas bangunan. PBB terdiri dari PBB P2 yaitu perdesaan dan perkotaan, dan PBB P3 yaitu perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Untuk menghitung PBB ialah 0,5% dikali 20% atau 40% dikali NJKP, yang dimana 0,5% ialah tarif PBB dan dikenakan 40% jika nilai jual objek lebih dari 1 miliar dan dikenakan 20% jika kurang dari 1 miliar. Contoh kasus mengenai PBB yaitu Ibu Desi mempunyai rumah seluas 60 meter persegi dengan nilai 500.000 per meternya. Rumahnya berdiri atas tanah seluas 100 meter persegi dengan nilai 1 juta per meter. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Pertama, hitung jumlah NJOP atau nilai jual objek pajak. Rumah 60 meter persegi dikali 500.000 maka hasilnya 30 juta. Kemudian ditambah tanah 100 meter persegi dikali 1 juta sama dengan 100 juta. Sehingga NJOP-nya ialah 130 juta. Kemudian hitung jumlah NJKP atau nilai jual kena pajak. Karena nilai NJOP kurang dari 1 miliar maka dikenakan 20%. Sehingga 20% dari 130 juta didapati 26 juta. Kemudian, nilai NJKP dikenakan tarif PBB sebesar 0,5%. Maka, nilai PBB yang harus dibayar ialah 130.000. Cara membayar PBB bagaimana sih? Pertama, datang langsung ke kantor pajak lalu meminta surat SPOP dan lakukan pengisian data SPOP. Dan disampaikan kepada kepala daerah yang wilayah kerjanya meliputi objek. Paling lambat 30 hari setelah subjek menerima SPOP. Berdasarkan SPOP kepala daerah menerbitkan SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang. Kemudian, pembayaran dapat dilakukan di kantor pajak, melalui ATM atau mobile banking, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Juga bisa dilakukan melalui website pembayaran PBB online ataupun melalui Alfamart dan Indomaret. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB ialah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Hak atas tanah yang dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Dengan objek tanah dan bangunan, dan dengan subjek orang pribadi,
atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan tersebut. Perhitungan BPHTB. BPHTB dapat dihitung dengan cara tarif dikali NPOP atau nilai perolehan objek pajak, kemudian dikurangi NPOP TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, yang mana tarif BPHTB ialah sebesar 5% dan NPOP ditentukan berdasarkan harga transaksi, dan NPOP TKP di tiap daerah itu berbeda-beda. Namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang mana paling rendah ialah 60 juta rupiah dan paling tinggi ialah 300 juta rupiah. Sedangkan BPHTB atas hibah wasiat perhitungannya ialah 50% dikali BPHTB terutang. Sedangkan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan jika departemen, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, lembaga pemerintah non-departemen, Perumnas dikenakan 0%. Selain dari itu dikenakan 50%. Contoh kasus mengenai BPHTB. Sigit membeli rumah di Batam seharga 500 juta rupiah. Dengan NJOP TKP daerah Batam ialah 70 juta rupiah, maka 500 juta rupiah dikurangi 70 juta rupiah, hasilnya ialah 430 juta rupiah. Selanjutnya dikenakan tarif BPHTB sebesar 5%. 5% dari 430 juta rupiah ialah 21.500.000 rupiah. Maka BPHTB terutang Sigit adalah 21.500.000 rupiah. Untuk mengurus BPHTB dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan mendatangi kantor pajak setempat dan nantinya petugas akan meminta semua dokumen yang diperlukan, mulai dari akta jual beli, sertifikat tanah, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya petugas akan menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua, dapat dilakukan melalui online ke situs dengan menginput permohonan, kemudian petugas akan memverifikasi data. Setelah data terverifikasi, petugas menerbitkan SPTPD BPHTB dengan ID billing. Kemudian wajib pajak melakukan pembayaran dengan membawa SPTPD BPHTB, kemudian surat setoran pajak daerah BPHTB. Setelah pembayaran diserahkan kepada petugas dan petugas akan memverifikasi kesesuaian pembayaran. Untuk pembayaran BPHTB dapat dilakukan melalui teller bank BJB, BNI, BTN, BRI, dan Bank Riau Kepri. Sekian dari penjelasannya mengenai PBB dan BPHTB. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.